Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempertemukan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu di masjid, dan sedang melaksanakan aktivitas kebaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa kita lakukan. Jemaah semua yang Allah muliakan, materi serial tentang perjalanan spiritual menuju Tuhan sudah selesai saya sampaikan sampai puncak dari pertemuan bersama Tuhan itu dalam keadaan ridho, yang mudah-mudahan nanti bisa kita raih dalam perjalanan kita. Dan di bulan ini, di bulan September ini, saya ingin menyampaikan materi tentang kematian, tentang banyak hal yang kemudian kita ikhtiarkan supaya ketika datang kematian itu menjadi hal yang tidak lagi menakutkan. Karena saya berikhtiar seoptimal mungkin ketika menyampaikan pada jemaah subuh Al-Kausar terutama dengan materi ridho dan lain sebagainya, supaya kemudian kita sampai pada satu kondisi bahwa kematian itu memang merupakan satu-satunya pintu gerbang untuk bertemu dengan kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan alam barzah, kenikmatan berkumpul dengan orang-orang yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kenikmatan. Itu pintu gerbangnya adalah kematian. Sementara sampai hari ini mayoritas kita, termasuk saya barangkali, demikian ketakutan dengan kematian. Padahal kematian adalah keniscayaan sebagai sarana Allah menepati janjinya kepada kita semua. Dan ikhtiar ini sekali lagi menjadi ikhtiar penting kita lakukan. Karena itu materi kita nih di pertemuan awal di bulan September ini menjaga keislaman kita sampai akhir. Dan tadi malam jam berapa ini? Tadi malam barusan saya di WA sama Pak Haji Sumarno, berhalangan hadir beliau, dan beliau minta doa. Ponakannya umur 24 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit Holistik Purwakarta. Penyakitnya autoimun, luput ginjal. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan ponakan beliau mendapatkan tempat yang menyenangkan di alam barzah. Allahumma billah hamha wa afiha wa fu'anha wa akrim nuzulaha wa wasiman khalaha wa nusilha lilmahi wa thabi wa bar. Allahumma la taftin ba'daha wa ghfir lana wa lahamna. 24 tahun Pak, sudah penyakitnya macam-macam. Bahkan seingat saya sudah saya sampaikan di Al-Kausar, saya dikirimi video dari grup kawan-kawan yang video itu isinya tentang anak usia 14 tahun terkena stroke karena punya kebiasaan tiap hari Pak minum minuman manis yang berpemanis buatan apa namanya ya, ale-ale atau apa gitu. Sehari 5 kali. Oh, teh itu ada teh gelas itu 5 kali sehari, saking senangnya dia dengan minuman itu. Dan ternyata mempengaruhi struktur metabolisme tubuhnya 14 tahun. Stroke. Nah, di video itu dia sedang
diajar lagi jalan menggerakkan fisioterapi, sebelah badannya mati. 14 tahun, SMP kelas 3, sedang ditangani itu oleh dokternya sebagai, ya Allah, 14 tahun. Artinya memang sekarang ini pola hidup mayoritas kita sudah berubah. Yang berubahnya bukan berubah lebih baik, lebih berisiko pada kerusakan kondisi tubuh kita. Tapi lepas dari itu semua, kita akan ngaji tentang ini, menjaga keislaman sampai akhir. Sebagai bagian dari ikhtiar kita, kenapa harus kita jaga sampai akhir? Kita pastikan kita ikhtiarkan secara optimal. Selain pertama, karena kematian itu bisa datang kapan saja, menimpa siapa saja, tidak hanya yang usia senja, tapi yang usianya masih fajar juga bisa mengalami kematian. Saya ajak jamaah subuh untuk menyaksikan video ini, sudah pernah disetel juga. Takdir Allah tentang kematian itu tidak pernah bisa kita pahami. Ada orang yang sudah bertahun-tahun sakit, berbaring, tapi Allah belum takdirkan dia mati. Sementara ada orang yang sehat, jalan-jalan dengan istrinya, jalan-jalan ke sana kemari. Justru ketika sehat dan jalan-jalan itulah kematian menjemput. Ini salah satu contohnya. Kok kesini ya? Ini sedang jalan-jalan begini. Sedang jalan-jalan, tiba-tiba ban dari. Ini bisa terjadi pada siapapun. Pernah terjadi di Hasan Sadikin, Pak. Tahun berapa ya? Kebetulan saat itu rada intens, saya ketemu dengan kelompok dokter yang semuanya praktek di Hasan Sadikin. Jadi ada orang yang nyimpan mobil di parkiran rumah sakit Hasan Sadikin, dia besuk temennya atau besuk saudaranya. Jadi dari besuk itu kemudian dia keluar mau pulang ke tempat parkir. Di flyover Pasopati itu ada mobil Kijang yang bannya lepas, Pak. Ban cadangannya, ban serepnya lepas. Mobil Kijang itu dari flyover. Dari flyover lepas dan loncat. Kemudian loncat terakhirnya si ban itu ke parkiran Hasan Sadikin, menimpa yang bersangkutan ketika akan ke tempat parkir. Jadi meninggal karena tertimpa ban yang sebenarnya nggak ada hubungannya, nggak tahu dari mana, mungkin dari tol Paster, tapi ban itu bisa masuk seperti yang ini barusan. Ban itu ditakdirkan oleh Allah harus menimpa seseorang yang hari itu ditakdirkan meninggal dunia. Artinya ya bisa meninggal kita kapan saja, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang kalau memang belum waktunya mati, ya Allah bisa jauhkan dia dari kematian, karena takdir itu kan rahasia. Ada orang sedang nunggu, kakinya kemudian digigit semut sehingga dia bergeser pindah, karena digigit semut gatal pindah. Hitungannya detik itu 2, 3, dia terhindar dari kematian. Artinya sekali lagi ini rahasia Allah. Saya ketemu beberapa di antara bapak-bapak di sini, juga beberapa ibu-ibu yang sempat ngomong begini, hoyong mah Ustaz maot teh abdi teh barudak tos arage tos rumah tangga tos mapan ngarieukeun batur tos ibad tos wudu keur tidur dutuk ya mau hoyong mah enggak mau gimana pun juga kahoyong mah. Tapi kan kematian sekali lagi Allah, hak prerogatif Allah. Boleh jadi kita meninggal tidak seperti yang kita inginkan. Dan kenapa ini pentingnya sampaikan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanatnya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang yang beriman, insya Allah ini termasuk kita yang disebut. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Bukan takwa yang palsu, bukan yang KW-KW, yang benar. Dan sebagai bukti kalian takwa yang benar, jangan pernah mati kecuali dalam keadaan kalian Islam. Jadi kita ikhtiarkan. Matinya bagaimana, di mana, kapan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ikhtiarkan ketika kita mati, kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang kita ikhtiarkan. Kalau kematiannya kahoyong nama kitu, hoyongnya demikian sebagainya, silakan. Tapi tetap ada dalam koridor takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ikhtiarkan adalah bagaimana kita mati dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Apa artinya? Jangan coba-coba dengan sengaja melakukan aktivitas yang menjauhkan kita dari keislaman kita. Bilih maut, banyak kan kasus. Seingat saya bahkan pernah saya ceritakan di sini. Saya ceritakan lagi ya supaya jadi penguat informasi kita. Ada bapak-bapak yang sudah 2, 3, 4 tahun pensiun. Setelah pensiun itu kerjaan dia menjadi kerjaan yang sangat mudah. Ngantar cucunya sekolah, jemput, kemudian ke masjid, 5 waktu itu ke masjid. Sampai jadi pengurus di masjid itu dan sebagainya. Dia dikenal sebagai tetangga yang ramah, kakek yang baik, suami yang baik dan sebagainya. Kerjaannya kan ke masjid, ikut pengajian, kemudian ngantar cucunya, gitu saja selama kurang lebih aktivitas 2 tahun pensiun. Bapak boleh percaya boleh tidak, beliau meninggal ditemukan di pangkuan seorang perempuan tunasusila. Orang kan jadi bingung, nah hanya aktivitas ke masjid tapi begitu. Rupanya selama mungkin sebelum pensiun sampai setelah pensiun, kan penjelasan polisi, beliau tuh rupanya punya langganan seorang perempuan tunasusila yang siang-siang, sore-sore, katanya rutin seminggu sekali, mungkin sebulan 2 kali kan. Dan ketika meninggal itu polsek yang ngurusnya nelpon keluarganya nggak ada satupun yang berkenan hadir. Saking malunya Pak. Dijemput oleh RT jenazahnya dengan adik sepupunya, menjemput. Rumah dukanya di rumah Pak RT-nya, kemudian segera dimakamkan setelah dipastikan. Informasi yang saya baca, beliau menenggak obat kuat, kekuatan ternyata obat kuat ini, sehingga meninggal dunia. Apa artinya? Ada orang yang sehari-hari dikenal sebagai orang baik, orang soleh secara sehari-hari, tapi meninggal dalam keadaan sedang maksiat. Naudzubillah. Sekali lagi ayat ini sedang memberikan amanat kepada kita, jaga jangan sampai aktivitas yang kita lakukan ini dengan sengaja melakukan kemaksiatan. Khawatir kita dijemput kematian dalam keadaan demikian. Karena itulah kemudian kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu al-kayyisu. Saya lupa dimuat atau tidak di sini hadisnya. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang memikirkan kematian. Bisikir maksiat maut itu kan jadi kendali untuk kita berhati-hati dalam hidup supaya tidak melakukan kemaksiatan. Wala tamutunna, nunnya ini tamutunna, mati itu kan tamut, fi'il mudhari'nya. Nun tasdid itu tamutunna, nun tasdid itu maknanya taukid, penegasan. Jangan sekali-kali kamu mati. Jadi betul-betul ditegaskan, jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Kemudian saya lanjutkan. Ikhtiar kita untuk selalu dalam keadaan Islam adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain beraktivitas kebaikan, munajat, dan diantara salah satu munajatnya untuk bisa koneksi
connecting kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita doa dengan doa yang diajarkan Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, jangan palingkan hati kami kepada kekeliruan. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau anugerahkan kami hidayah. Wahab lana min ladunka, anugerahkan kami dari sisimu rahmah, kebaikan. Innaka antal wahhab, karena semuanya Engkaulah yang maha memberi anugerah. Al-Wahhab. Dalam tafsir ayat ini saya baca, inilah doa yang memaksa kita untuk meningkatkan kewaspadaan, bahwa boleh jadi satu waktu kita tergoda, penasaran untuk melakukan maksiat. Karena dalam bahasa Arab sumyal qalbu, disebut qalbu itu litaqallubi, karena dia bolak-balik. Hari ini kita bisa demikian terinspirasi dalam kebaikan, termotivasi untuk melakukannya. Tapi besok boleh jadi kita tergoda, terinspirasi untuk melakukan kemaksiatan, karena demikian menarik luar biasa. Saya secara pribadi Pak sering nonton acara di TV tentang berbagai makanan dan minuman. Ada salah satu minuman yang menggoda sekali karena ditampilkan dengan provokatif, dengan tampilan yang demikian menarik, yaitu champagne, wine itu dituangkan sedikit, gelasnya begitu sedikit, kemudian digoyang-goyang, kemudian diminum. Sudah minumnya tuh sambil memejamkan mata. It's delicious. Itu kebayang teh nikmat pisan. Kumaha rasana tuh ya. Tapi mungkin ya karena sejak kecil saya santri gitu, ditekankan luar biasa itu dalam tradisi santri itu, siapapun yang berhasil tidak minum khamar di dunia akan menikmati khamar di akhirat nanti. Jadi walaupun pernah tergoda, alim yang biar sieun pas minum, sieun pas maut, jadi ketakutan luar biasa. Tapi betapa banyaknya godaan-godaan itu hadir di sekitar kita. Godaan untuk berzina yang dikemas dengan kemasan demikian menarik, demikian indah. Godaan untuk korup, godaan untuk luar biasa. Apalagi kalau bapak-bapak sudah lebih paham dibanding saya. Apalagi kalau mengikuti perkembangan informasi politik. Allah, saya sampai istighfar tuh kalau membaca para politisi itu. Gak khawatir mereka mati gitu. Hari ini bisa berkasih sayang dengan si A, besok lusa bisa meninggalkan si A dan lain sebagainya. Luar biasa. Mudah-mudahan saja itu betul-betul jadi ujian bagi kita untuk bisa terus-menerus melakukan kebaikan. Doa ini sekali lagi saya baca dalam kitab tafsir adalah sarana kita menjalin koneksi dengan Allah, supaya terus kita memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari kecenderungan hati kita yang berubah-ubah. Sumiyal qalbu litaqallub. Bisa jadi besok lusa kita demikian berkeinginan melakukan hal yang maksiat, tapi karena kita terus-menerus munajat, Allah hindarkan kita dari melakukan keburukan. Jamaah subuh yang Allah muliakan, saya lanjutkan bagian dari ikhtiar kita. Nabi SAW menyebutkan, inna minadz-dzunubi ladzunuban la tukaffiruha as-shalah wala siyam wala hajju wala umrah. Qala wa ma tukaffiruha ya Rasulullah? Qala al-humumu fi talabil ma'isyah. Saya sengaja mengutipkan hadis ini karena ada obrolan, ada pertanyaan dari beberapa anak-anak muda terutama.
betapa beratnya hidup yang dijalani. Berat. Supaya bisa survive dalam kehidupan ini, kalau gunakan bahasa Sunda tuh tisuk-suk tidung-dung, sirah jadi suku, suku jadi sirah, dari pagi buta sampai dengan malam buta, terus menerus nyari kehidupan supaya bisa eksis, bisa survive. Ini barangkali hiburannya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dari bermacam-macam dosa yang dilakukan manusia, ada satu dosa yang dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan haji dan umrah. Padahal sholat, puasa, haji dan umrah itu tukaffiradz dzunub, menghapuskan dosa. Dari umrah ke umrah, dari haji ke haji, dari rakaat ke rakaat itu menggugurkan dosa. Puasa apalagi? Disebutkan dalam ayatnya juga menghapuskan semua dosa yang telah lalu. Tapi ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang luar biasa itu. Sampai para sahabat bertanya, apa yang bisa menghapuskan dosa itu ya Rasul? Karena dosanya tidak diketahui, cuma dijelaskan tidak bisa dihapuskan dosa itu. Kata Nabi, al-khumumu fi talabil ma'isyah, yaitu kerja keras dalam mencari nafkah. Jadi bapak-bapak yang masih bekerja keras untuk mencari nafkah, walaupun untuk makan, untuk minum, untuk tempat tinggal sudah punya, tapi tetap harus kerja keras. Kadang-kadang disindir orang. Saya ngisi satu majelis yang dokter senior semua, usianya yang paling sepuh itu 75 tahun, dokter senior. Dia sering curhat, saya sering disindir kawan-kawan, Ustaz, dengan duit segede panto, atus-atus, terus praktek, nggak berhenti kesana kemari dan sebagainya. Saya tanya beliau, Bapak nyari apa? Nyari duit tidak? Enggak juga, walaupun duit itu didapatkan, tapi saya merasa dengan praktek saya masih bermanfaat, masih bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya sudah. Kalau hadis ini sedang menjelaskan bahwa aktivitas yang melelahkan kita lakukan dalam mencari kehidupan, itulah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita yang mungkin luput dihapuskan dari salat, puasa, ngaji, dan berbagai aktivitas ibadah yang lain. Ini terutama kepada kawan-kawan muda yang kadang-kadang demikian kelelahan dalam mencari nafkah. Ini hadis riwayat Tabrani. Dan begitulah kehidupan yang kita jalani. Betapa banyaknya aktivitas-aktivitas melelahkan, yang mungkin dengan aktivitas melelahkan itu Allah berkenan untuk menurunkan rahmatnya pada kita, berkenan juga Allah untuk memberikan banyak kebaikan pada kita dan menghapuskan dosa kita. Sehingga kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan mencari nafkah, itu masuk kategori syahid ya. Orang yang sedang memenuhi kewajiban kepada keluarganya, membela kehormatan dirinya. Kalau meninggal, dia meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian selanjutnya jamaah subuh yang Allah muliakan, saya kutipkan juga masih hadis Nabi SAW, di mana Rasul SAW menyebutkan at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ada orang yang mencari nafkahnya berbisnis, berniaga, bertransaksi, baik di pasar ataupun di banyak tempat dalam kehidupan. Kalau dia kemudian mencari nafkah dengan jujur lewat keterampilannya berdagang, mencari nafkahnya dengan muamalah yang syar'iyah, tidak menipu, tidak memanipulasi dan sebagainya, Nabi menjelaskan dalam hadis ini, seorang pebisnis yang jujur dan dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Ini kan janji-janji indah yang disampaikan Nabi SAW dalam upaya, dalam materi yang kita sampaikan. Kalaulah kita sibuk
sedang berupaya berbisnis dan sebagainya, insya Allah kematian kita dalam bisnis, dalam ikhtiar kita menjadi kematian yang husnul khatimah kalau kita tidak melakukan kemaksiatan. At-tajir, karena ini pengalaman saya Pak, mungkin 5-6 tahun lalu lah di sini. Dulu penasaran ketika ada kawan saya bilang, Ustadz kepercantan juga pasar, tingali nu dagang di pasar, haji wungkul tena timbangan. Jadi saya pernah ke pasar saya sengaja belanja dengan istri 5-6 tahun lalu, muter dari satu lapak ke lapak yang lain. Ternyata semua yang pakai kiloan Pak. Ini kisah jadul 5-6 tahun lalu. Semua yang pakai kiloan itu ternyata pakai pemberat. Walaupun yang jualannya itu haji. Kalau gunakan status ya simbol. Kok pakai pemberat ya? Kan temenang, berarti nipu. Sambil hari saya ngobrol, apa haji pakai nukir atuh kayak untungna untuk pakai nukir. Kenapa ini penting disampaikan? Ada satu dosa yang demikian jelas dalam Al-Quran, eksplisit. Dosa itu dijelaskan menghancurkan kehidupan, mengundang adab Tuhan, tapi ternyata dilakukan secara masif oleh hampir semua pedagang di dalam melakukan transaksi. Saya berharap sekarang mah enggak kepungkur ya, 5, 6, 7 tahun lalu dan sebagainya. Karena itu penting bagi bapak-bapak yang berdagang, berniaga, pilih. Kan lebar ya kalau walaupun hasilnya cuma sedikit lah dari situ mah, sedikit kemudian dipakai makan, jadi daging, jadi tulang, dipakai nyapalakan budak, dipakai beli baju dan sebagainya, kan haram tetap statusnya. Ini sedang mengingatkan saja. Kenapa diingatkan? Bilih nujuk itu maut. Al-mutaffifin dalam bahasa agama. Eksplisit itu ayatnya. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan bagi orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Nanti ternyata makna tafsir kontemporer demikian luas Pak. Orang yang jadi pemborong harusnya membangun dengan spek yang begini-begini, dia kurangi. Itu masuk kategori, menurut tafsir kontemporer masuk kategori mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Hati-hati. Karena itu jaminannya orang pebisnis yang jujur, yang terpercaya. Sekarang itu kan sudah jadi istilah internasional. Terpercaya itu, amanah itu, trust. Bisnis itu kan katanya modalnya trust. Bukan cuma dia akan untung, hidupnya bersih, tapi dijanjikan oleh Nabi akan bersama para nabi, para sidikin, para syuhada. Kalah ya, ini luar biasa. Dan ini slide terakhir yang saya sampaikan pada bapak sekalian. Kalaulah kemudian aktivitas kita dari bangun sampai tidur itu melelahkan, karena berikhtiar untuk mencari nafkah yang halal, berikhtiar menafkahi keluarga dengan hal yang bisa kita pastikan kehalalannya. Nabi menyebutkan man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Seseorang yang sampai sore harinya kelelahan karena melakukan aktivitas yang wajib dia lakukan, dia akan mendapatkan sore harinya dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keringat yang mengucur, ada lelah yang didapatkan, dan keringat mengucur, lelah yang didapatkan itu menjadi bagian dari pengampunan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan jamaah subuh yang Allah muliakan dalam kuliah singkat ini adalah silakan beraktivitas, apapun aktivitas yang kita lakukan. Pastikan aktivitas kita itu bermanfaat bagi kehidupan, dan pastikan tidak dicampuri dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan itu yang kemudian akan menjadi jalan kita untuk bertemu dengan husnul khatimah, dengan kebaikan di akhir hayat kita. Karena ya
kita semua pasti akan meninggal dunia. Kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kita semua memastikan bahwa kita akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Selamat. Dalam ungkapan ngaji kita yang kemarin, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyallah. Allah ridho bertemu dengan kita dan kita juga ridho ketika bertemu dengan Allah. Sekarang pun mayoritas kita belum ridho bertemu dengan Allah. Apa buktinya? Alim gak mau ketemu tuh. Kayaknya Pak Ustadz kecan siap. Kapan kita siap? Gak akan pernah siap sepanjang hidup kecuali kita persiapkan. Bagi sebagian orang Pak ya, dalam literatur yang saya baca, kehidupan itu demikian melelahkan, demikian membosankan, sehingga munajat dia itu dalam literatur tasawuf, kapan engkau akan memanggilku wahai kekasih. Itu doanya As-Sajjad, Imam Zainal Abidin, cucu dari Imam Ali bin Abi Thalib, putranya Imam Husain radhiyallahu anhu. Itu salah satu doanya adalah kapan engkau akan memanggilku wahai kekasih. Karena di antara semua keluarga Husain yang selamat dari pembantaian di Karbala itu ya salah satunya adalah Zainal Abidin, Imam Zainal Abidin. Julukannya As-Sajjad. Kenapa dijuluki As-Sajjad, tukang sujud? Setiap orang bertemu dengan dia pasti pernah ketemu dalam keadaan dia sedang bersujud. Doa-doanya diabadikan luar biasa ini. Salah satunya adalah itu. Demikian melelahkannya hidup di dunia, hanya bergumul dari dosa dan dosa, dari maksiat ke maksiat, sehingga seringkali dia bermunajat, kapan engkau akan memanggilku untuk bisa bertemu denganmu wahai kekasih. Saya secara pribadi masih tidak berani doa seperti itu, masih kena siun mau dan sebagainya. Karena itulah salah satu yang dipersiapkan, kata Nabi, al-qayyis, jadi orang cerdas yang menyiapkan kalaulah kematian itu datang, kita menyiapkannya mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Itu ngaji kita pada episode pertama ini. Kalau ada yang menyampaikan masukan mangga, kalau ada yang juga mau menyampaikan tambahan juga mangga dan sebagainya. Tapi insya Allah yang di bulan ini kita akan ngaji seperti itu. Kalau tidak ada, mudah-mudahan manfaat Bapak yang Allah muliakan. Mudah-mudahan Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.